Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Dan seperti janji kita berdua tadi, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang kita yang bisa dikatakan ini penghobi bonsai dari dulu bonsai, ya. Ada Aji Gusti Putu Dirga. Om Swastiastu, Ji Gusti. Akrab dipanggil Ji Dirga ya. Ji, ini kenapa nggak dibawa sih bonsainya? Di bawah. Di bawah ya? Di bawah ya? Ada. Ntar kita liatin ya. Tapi ini katanya bonsai cantik dengan harga yang fantastik. Ngomong cantiknya jadi biasa aja. Oke, nah tapi Jidirga kita akan ngobrol banyak nih tentang bonsai. Soalnya nih Karang dan juga pemirsa, ada beberapa pemirsa juga yang ingin sekali bercocok tanam. Salah satunya adalah menanam tanaman hias. Cocok nggak sih di musim penghujan kayak gini? Iya, benar. Atau nunggu dulu nih 15 tahun kemudian hasilnya. Dong ya. Kita ada informasi juga nih ya. Tentang bonsai. Untuk pemirsa betul. Bonsai okay. juga. Nah, pemirsa, perkembangan hobi bonsai di Bali terus mengalami peningkatan yang menggembirakan setiap tahun. Selain memenuhi kepuasan hati, budidaya bonsai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perkembangan bonsai di Bali dari tahun ke tahun sangat menggembirakan dan terus meningkat. Di setiap kabupaten kota terdapat perkumpulan atau komunitas pecinta bonsai. Tanaman bonsai memiliki nilai estetika dan cita rasa seni yang tinggi. Memelihara dan merawat bonsai pun memerlukan keahlian dan keuletan yang tinggi. Usia bonsai beragam mulai dari 1 tahun hingga ratusan tahun. Selain sebagai hobi, bonsai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Satu tanaman bonsai ini bisa dihargai mulai ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Bahkan budidaya tanaman bonsai ini pun menyerap banyak tenaga kerja. Sisi menarik lainnya memelihara bonsai selain menjadi kesenangan dan bernilai ekonomis tinggi, pecinta bonsai bisa mempererat jalinan kekeluargaan dengan sesama pecinta bonsai dalam komunitas pecinta bonsai. Yang kira di Kades sekarang cukup semarak, di semua kabupaten kota sudah ada organisasinya dan bonsainya cukup berkembang dan event-event kontes juga sudah merata sekarang hampir di semua kabupaten di Bali sudah bisa melaksanakan. Berbagai jenis tanaman bisa dijadikan bonsai, namun tanaman yang sesuai dijadikan tanaman bonsai memiliki beberapa syarat, seperti tanaman kayu umurnya panjang, daunnya kecil dan tidak mudah rontok. Dalam menanam dan merawat bonsai pun memiliki kekhususan. Salah satunya adalah media yang digunakannya yakni campuran humus, tanah, dan pasir. Suparyana, Bali TV. Beringin. Jenis beringin juga bisa. Sejenis beringin juga bisa ya. Oke, sebelum kita lebih jauh nih tentang bonsai, kalau boleh tahu nih Jidirga cerita dong, sebenarnya bonsai itu apa sih? Jangan lihat aku dong, mentang-mentang aku kecil kayak bonsai. Om Swastiastu, selamat pagi. Kalau kita berbicara masalah bonsai, itu tidak lain adalah pohon yang dikerdilkan itu. Sengaja dikerdilkan. Itu pohonnya bisa apa aja ya, Ji ya? Itu ada beberapa ada kriterianya. Apa aja tuh, Ji? Nah, itu kriteria pohon yang bisa dijadikan bahan bonsai yang bagus itu kan ada beberapa syarat. Pertama, dia harus berbatang keras dulu. Misalnya beringin, jeruk, kingkit, dan lain sebagainya. Kalau pisang tidak berbatang keras. Apalagi manggis tadi ya? Manggis bisa. Batangnya yang penting berbatang keras. Benar. Kemudian umurnya panjang, bisa ratusan tahun. Di alam kan ada seperti itu, pohon-pohon seperti itu. Kemudian kalau dapat lagi daunnya kecil seperti pohon santigi yang ada di karang-karang laut itu. Itu santigi. Itu bahan-bahan yang sangat bagus untuk bahan-bahan bonsai. Ini sejarah perkembangan bonsai sebenarnya seperti apa sih, Ji? Oh ya, kalau berbicara masalah sejarah perkembangan bonsai itu cukup panjang, Pak Karang. Kalau tidak salah itu diawali dari orang-orang Cina dulu, sekitar 206 tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan itu, 206 tahun sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa, Pak Karang? 2020 berarti sudah 2200 tahun. Itu rentang waktu perkembangan bonsai sampai sekarang. Nah, di sana konon ceritanya belum diberi nama bonsai, jadi para tabib-tabib itu yang mengobati, mereka menanam pohon-pohon obat-obatan itu dalam satu wadah gitu. Mungkin obat pohon itu berada di
perbukitan, di hutan, jadi dipindahkan di semai di rumahnya. Kemudian mereka mulai membarter dengan antar teman, jadi untuk obat pada intinya. Kemudian perkembangan berikutnya, bonsai itu justru berkembang di beberapa negara, khususnya Jepang. Jepang yang paling getol dengan bonsai. Jadi mungkin persepsi orang ketika berbicara tentang bonsai, orang akan berbicara tentang negara Jepang. Pasti. Cina. Padahal Cina awalnya. Padahal Cina awalnya ya. Di Jepang itu sampai nama bonsai itu kan bahasa Jepang dari kata bon dan sai. Bon itu artinya pot, sai itu artinya tanaman. Jadi intinya tanaman yang ditanam dalam sebuah pot yang dangkal gitu, tipis gitu. Jadi miniatur pohon yang ada di alam. Gitu. Kalau kita di Bali juga ada ya bon itu bau. Sering gitu ya. Itu di Cina dulu zamannya dinasti Han itu tahun 206 itu. Kalau di Jepang dinasti Yuan, sekitar abad ke-12 itu. Abad ke-12. Ih, lama banget ya, kita udah numitis berapa kali gitu. Nah ini akhirnya perkembangan dari China kemudian Jepang, negara-negara akhirnya masuk ke Indonesia itu gimana ceritanya dan akhirnya berkembang seperti sekarang? Jadi penyebaran seni bonsai itu akhirnya merata ke seluruh penjuru dunia sampai juga masuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia pun kita kalau garis bawah ke Bali dulu ya. Jadi kita orang Bali, kepingin dulu Bali, Indonesia sudah pasti masuk. Banyak tokoh-tokoh Indonesia yang bergerak di bidang bonsai. Bali itu setahu saya sekitar dekade 70-80-an itu sudah mulai ada orang stand-stand penjual bonsai ketika di kawasan Tanjung Bungka itu. Sampai sekarang pun itu masih stand itu. Bonsai Indah namanya, BI. Yaitu di sana ada apa namanya stand-stand yang sudah menyiapkan gitu. Jadi tahun 70, 80-an itu sudah mulai menggeliat seperti itu. Di Bali. Puncaknya itu seperti masyarakat begitu getol banget mengagumi bonsai itu, Aji tahu nggak sih? Tahu, dia sekitar mulai dekade tahun 2000-an lah. Mulai tahun 2000 sudah mulai marak. Jadi saat itu sudah mulai ada kontes-kontes itu yang mendukung ya. Dan puncak sekali dekade belakang ini sudah betul-betul di semua kabupaten kota sudah bisa melaksanakan kontes. Ya. Ada organisasi. Memang tanaman bonsai ini sangat diminati ya? Betul. Sangat diminati sekali loh. Kita lihat tadi Aji juga ceritakan perkembangannya di Bali juga sudah dari tahun 2000 itu stabil perkembangannya, berkembang pesat dan pergerakannya stabil gitu ya. Untuk kira-kira orang itu kenapa ya? Kenapa harus tanaman? Kenapa harus tanaman bonsai sih Ji gitu loh? Kenapa nggak tanaman yang lain? Oke, itu kan tergantung kembali kepada individunya. Jadi orang itu kan punya hobi. Jadi dalam hidupnya punya hobi. Ada hobi lukisan, ada hobi tarian, ada hobi mobil-mobilan dan sebagainya. Nah, tentu yang hobi bonsai itu kan ya memang dia suka. Pertama dia ingin mendapatkan suatu keindahan dari alam begitu misalnya, miniatur alam seperti apa yang diceritakan di awal tadi, Pak Garang punya rumah sempit begitu. Kalau beringin ditanam di halaman rumahnya kan serem loh. Tapi tidurnya nggak di rumah. Habiskan lahan yang gede ya kalau ditanam di lahan yang biasa seperti itu. Makanya perlu diperkecil, di miniatur bikin miniatur, diperkecil, menjadilah tanam bonsai, taruh di depan rumah sambil ngopi memandangi bonsai. Luar biasa. Luar biasa katanya. Terapi loh Pak Garang. Terapi itu Ibu ya. Duduk di depan rumah ngopi sambil ngelihat bonsai. Terus ada suara air dikit-dikit luar biasa. Utang-utang lupa. Itu kalau utang. Mertua lewat. Mertua lagi ya. Sian mertua gue. Jadi bukan curhat lagi ya. Jadi perkembangannya memang luar biasa ya kalau untuk apa namanya pecinta tanaman bonsai itu sebagai tanaman hias di Bali itu sendiri. Ini bonsai kan ada organisasi-organisasinya. Sampai akhirnya ada perkumpulannya penghobi bonsai akhirnya membuat satu perkumpulan. Asosiasi gitu ya. Setiap kabupaten ada di Bali. Nah, berbicara masalah organisasi ini kan sudah dari awal sudah memang ada, cuman belum merata. Nah, sekarang
di dekade sekarang sudah merata sekali, baik di kawasan Jawa, Bali, Lombok dan seterusnya. Mungkin ya seluruh Indonesia sudah merata. Itu ada beberapa organisasi yang namanya seperti saya ini namanya apa? PB. Indonesia Bonsai Society. Ya. Oke. Tapi wilayah Gianyar ya ini ya? Saya Gianyar. Aji Gianyar. Jadi kabupaten kotanya sudah ada. Sudah ada ya. PPBI namanya. Asik loh kalau kayak gitu ya, pecinta tanaman. Jadi bisa sharing juga di sana ya, Ji, ya, tentang tanaman. Itu kalau seperti tadi kan ada beberapa kriteria-kriterianya tuh yang bisa ditanam untuk yang tanaman berbatang keras seperti itu. Tapi kalau tanaman-tanaman lokal atau yang import gitu ngaruh nggak sih? Oh sebenarnya itu kan masalah seni. Jadi tidak ada pengaruhnya, tergantung selera seseorang. Ya. Mungkin mereka suka dengan tanaman lokal seperti ada serut. Iya, serut itu kalau di Bali pungut namanya. Ada beringin Bali, ada loa kalau di Bali itu namanya aubas. Banyak. Jadi nggak mempengaruhi. Kalau pohon-pohon buah juga bisa ya, Ji? Bisa. Seperti yang kata Ji bilang tadi ada jeruk. Bisa, manggis juga bisa. Malah kemarin saya sempat ke Vietnam ya, sama jalan-jalan ada kontes Asia Pasifik itu belimbingnya di sana. Dominan belimbing ya. Dominan belimbing. Ya, belimbing dengan ketinggian sekian tapi buahnya. Normal tumbuhnya. Normal buahnya. Buahnya normal. Normal. Di Bali juga ada asam itu. Oh iya. Kemarin kan ada di Puspam itu. Kalau duren bisa nggak? Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi sama Jidirganya. Gimana sih caranya tips untuk merawat? Nah itu dia, Ji. Nanti kita akan bahas ya saat lagi tapi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Duren. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Masih bersama dengan Aji Dirga. Ya, seorang pehobi bonsai ya. Nah, itu dia. Ini tadi sudah dibawa contohnya. Tara, cantik banget loh ini bonsainya, seriusan. Bersih, kemudian seger banget kelihatannya ya. Ini kebayang ya kalau ini di alam luar ya, di alam yang aslinya seperti ini kita di bawahnya ya. Nyaman banget ya. Benar. Kamu duduk di sini, aku duduk di sini. Ada kursi goyang gitu. Jangan, udah tua kali kita kursi goyang. Oke, Aji Dirga, ini contohnya seperti ini ya kalau bonsai ya. Ini kalau boleh tahu namanya apa? Kalau dilihat dari namanya, ini namanya anting putri. Anting putri. Aja cantik. Anting putri. Sudah berapa tahun ini umurnya si anting putri? Kurang lebih ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Ngerawatnya dari umur berapa, Pak? ini sampai speechless ya ngomongnya harus gimana. Ini asalnya dari mana sih, dalam artian ini sudah jadi atau memang dari awal banget dipelihara dari 10 tahun yang lalu? Ini ada sejarahnya. Kalau kita lihat dari sejarah anting putri itu habitatnya memang awalnya di negara Vietnam. Sekarang Vietnam dan Malaysia. Berarti ini nggak ada di Indonesia? Di Bali ada? Pada dekade tertentu adalah orang-orang Indonesia mampu membeli bonsai ini, terus dibudidayakan di Indonesia, khusus di Sumatera. Akhirnya berkembang. Sekarang banyak sudah di Indonesia. Tapi asal mulanya memang bukan tanaman Indonesia ya, tapi dibudidayakan di Indonesia supaya masyarakat Indonesia yang suka juga bisa lebih gampang. Iya, banyak kok import pohon. Jadi kalau di alam liar, alam terbuka ini ada di Vietnam pohon yang seperti ini. Ada. Makanya kemarin saya khusus lancong ke Vietnam, besar pohon. Ji, kalau misalnya kita mau bikin bonsai nih ya, Ji ya, itu apanya sih, Ji? Yang harus dipersiapkan. Apanya nih? Apa duluan nih gitu? Batangnya kah? Banyak kah gitu kan? Pertama kalau kita memang mau beli bonsai itu pasti pertama melihat karakter bahan itu. Karakternya kita lihat dulu. Kalau sudah tahu karakter seperti ini, akan dibentuk gaya apa pohon itu gitu. Ada banyak gaya. Banyak gaya sih.
Kayak renang aja banyak gaya ya. Jadi semua ada gaya aja. Gaya seperti apa saja sih? Ya, ada gaya natural. Kalau gaya natural itu seperti apa sih? Ya, cenderungnya seperti pohon di alam, dibiarkan. Dibiarin aja. Tidak usah disikawat, biarkan aja seperti itu. Tapi kecil gitu. Tapi kecil, iya. Ada gaya formal, informal, cascade dan seterusnya, banyak gaya-gaya itu. Kayak orang MC ya gaya formal ya. Gaya yang paling disukai saat ini gaya Yang apa sih? diminati lebih banyak. Tergantung selera, tapi kalau saya memang orang formal, saya suka yang formal-formal aja. Lebih elegan mungkin ya kalau terlihat formal ya. Iya, formal. Waduh. Tapi ada juga orang suka gaya slenteng, cascade itu yang muter-muter begitu banyak. Yang muter ya, berliuk-liuk itu ya. Itu tuh kayak rumit banget dan ribet banget. Ruwet gitu. Tergantung selera. Orangnya ruwet nih. Enggak ya. Oke. Jadi kalau misalnya tergantung dari bahannya, tergantung dari jenis tanamannya juga ya. Dan memang ini adalah yang akan nanti dijadikan bonsai adalah bahan-bahan yang terpilih. Betul. Gitu. Oke, kayak ini nih anting putri ini cantik banget ternyata ya. Ini berbunga nggak sih atau cuman ini oh iya. Coba dipetik bunganya, cium aromanya kayak melati. Boleh dipetik nih. Boleh petik. Jangan dong, kasihan. Petik apa? Nanti kan tumbuh lagi. Oh iya, ini udah ada bahan. Oh iya. Beneran. Ini tapi bisa lebih gede lagi bunganya. Memang seperti itu bunga, Lepasin cuma dia apa? Dong dipegang. Ini. Bentar. Ya. Oh iya. Ini bawa bunga apa handphone di tangan? Yakinlah apa yang dikatakan. Ini kesukaan ibu-ibu. Kesukaan ibu-ibu ya biasanya. Iya tapi Ini kalau sudah berbunga gitu semuanya akan putih semuanya. Ya, memutih ini semua di bawahnya. Karena tianteng-anteng dia bunganya ke bawah. Udah pernah. Sering. Oh ini sudah sering berbuah. Anting putri ya. Pantas aja ini cantik banget karena udah beberapa kali berbunga. Ini kebayang ya bunganya seperti apa menggelantung di sini. Nanti ini kan sudah Ini udah mulai-mulai ya. rontok bunganya, dia akan tumbuh buah di sini. Ada buahnya juga. Ada buahnya. Kemudian dia setelah matang tua pecah, diterbangkan angin, dia hidup di mana-mana nanti. Pernah lihat pohon kapuk ya bunga? Iya seperti itu ya, Ji Dirga ya. Ji, ntar kalau ada buahnya itu kali ya. Ji, nah ini medianya seperti apa sih yang harus kita perhatikan juga? Oh itu sangat penting sekali, harus mendapat perhatian khusus media karena ini kan pohon kecil, pohonnya kecil, medianya harus khusus. Ini ada pasir Malang namanya, pasir ya. Pasir. Harus didatangkan dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya. Nggak bisa pakai pasir di sini, nggak bisa. Nggak bisa, kalau pasir ini kan lebih keras dia. Ini enggak, ini. Jadi rempuh dia. Oh iya ya. Iya. Kemudian ditambah pemeliharaannya Ji. Ya. Terus ini ada dekastar itu namanya yang ini. Ya. Ini yang bulat-bulat ini yang kayak makanan burung ini. Iya, saya pikir tadi buah ini. Iya bukan, ini dekastar non organik ya. Non-organik. Pada saat tertentu ini akan pecah. Pecah kemudian diserap oleh akar gitu. Ini kalau merawatnya sendiri nih Ji ya. Susah nggak sih Ji? Kalau sudah hobi paling susah seperti merawat hubungan kita. Susah gampang susah gitu ya. Iya, jadi karena ini karena saya lihat ini kan tanamannya tidak biasa. Iya. Ji, ini tanamannya tidak biasa. Kemudian media yang digunakan juga tidak biasa. Agak sulit gitu ya kalau dibilang ya. Makanya kalau orang tidak memahami, tidak mengerti ya tidak akan bisa maksimal. Salah betul. Media pun tidak akan mau subur seperti ini. Coba bayangkan ini. Harus perawat. Ini potnya dari apa sih? Oh ini kebetulan pot produk Indonesia. Produk Indonesia. Keramik porselin. Ada pot-pot yang istimewa produk Jepang itu lumayan harga sampai juta. Apa bedanya Ji? Memang kualitas dan dia punya brand gitu. Kalau sudah bonsai pakai pot itu lain brandnya dia. Gitu. Kalau lain taksunya dan harganya lain. Iya. Orang potnya aja 5 juta bisa. Wow. Aduh. Kita main-main hobi bonsai itu kalau mana. Ya. Ini hobi mahal kayaknya. Ini buang-buang duit receh kan. Jangan ngomong gitu. Jadi ini buatan lokal ya Ji. Boleh nggak pakai kalau di Bali kan ada gebah kayak gitu? Mungkin boleh saja, kan banyak pengerjaan pot itu berkembang sekarang dari PC itu, semen itu. Ini kan pabrik yang bekerja. Bahkan sekarang ada pengrajin pot relief namanya. Dia bikin handmade itu dengan tangan, kemudian seperti batu karang begitu percis di alam. Jadi ditaruh. Anyway, mahal juga. Sampai 5 jutaan. Oke. Ini kan di bonsai, kemudian
tumbuh bunganya sekecil ini, kalau di alam liar ini bunganya segede apa sih? Mungkin lebih gede di alam liar. Gini aja, pokoknya kalau sudah di alam liar tuh pasti lebih besar. Gitu. Nah ini dia Bagus cocoknya nih di outdoor apa indoor sih pemeliharaannya? Kalau biasanya? bonsai itu dia memang harus outdoor. Harus Sebab dia harus itu karena dia butuh sinar. Tapi kalau suatu waktu 1 hari 2 hari dia masih bertahan, nanti keluarkan lagi. Oke. Nah ini kan kalau pakai musim-musiman nggak nih, Ji? Oh ini musim ada hujan musim. seperti itu. Kalau kayak sekarang hujan-hujan kayak Paling gitu. kalau ada musim hujan menyiramnya aja berkurang. Oh gitu. Nggak ada. Jadi tiap hari harus disiram Iya, seperti itu. tiap hari. Oke. Kalau kemarau mungkin 2 kali sehari. Oke. Ada potnya aja 5 juta. Terus pemeliharaannya dari 10 Dari A tahun yang sampai lalu. Z. Harganya berapa ya? Nah, Kita tanya ya. kalau udah ngomongin harga langsung. Oke, kita break dulu ya Ji ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan tanya ini sebenarnya berapa sih harganya. Wah, ini Yupi jadi tertarik nih ya. Jangan beli kalung aja. Hey, jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ya. Bener ya, tuh kan ngobrol lagi, ngobrol terus. Ini udah pernah diikut sertakan kontes gak sih? Oh sudah. Sudah ya, dapat predikat apa nih dia nih si Anting? Sementara masih dia baru di predikat sangat baik saja. Istilahnya dengan bendera merah kalau dilihat. Oh, jadi bendera pakai bendera merah. Di level kalau di atas lagi itu namanya best 10 10 besar. Kemudian kalau terbaik di kelasnya best in class. Best in class. Kalau terbaik di semua areal itu namanya best in show. Best in class. Jadi ada kelas-kelas tersendiri. Ada. Ini kelas apa namanya Ji? Kalau kemarin nih turunnya di kelas Madya namanya. Madya. Jadi ada kelas prospek itu biasanya orang-orang pemula masih bahan-bahan. Di lomba kan juga, tapi di kelasnya dia. Oke. Ada regional, kemudian ada Madya, dan terakhir di kelas bintang itu sudah puncak. Oke. Jadi bintang-bintang film jadi sana. Wow. Dia bertarung dengan antar bintang, nggak mungkin dia bintang melawan prospek. Oh gitu. Tunggu berapa lama lagi tuh ya untuk menjadi seorang bintang? Nah, ngomongin tentang tunggu berapa lama ini ada berapa koleksi sih di rumah ya? Kalau saya memang hobi dari masih bujang ya, banyak koleksi dan secara umum memang semua anting putri saya. Kurang lebih ada 30 pohon. Ada apa ya? Ada keasikan dengan anting putri ini sendiri Iya, atau kenapa memang harus anting putri? Ji? Oh ya itu saya punya cerita pribadi. Wow. Dulu banyak jenis pohon saya miliki. Tetapi saya fokus di anting putri ya untuk mencari brand sendiri saya. Kalau orang menyebut Haji Dirga, ya sudah bonsainya pasti anting putri. Jadi orang-orang yang suka anting putri datang ke rumah untuk melihat anting putri. Biasanya kalau Aji nih, Aji juga suka jual-jual juga nggak sih Ji? Kalau misalnya ada peminat nih Iya. gitu. Sebentar kalau ngomongin tentang jual-jual gitu. Tapi usia yang paling maaf produser kita mana ya? Paling tua yang mana? Oh, lihatnya ke produser ngomongin tua. Usia yang paling tua yang Ya, di Aji antara miliki. tanaman anting putri yang saya miliki, yang tertua sudah ada yang mencapai 30 tahun. Tapi itu tidak total saya merawat, saya juga beli dari orang-orang, baik dari Sumatera. Secara online sekarang banyak. Oke. Dari mana kita bisa mengetahui tua atau tidaknya soal Kita ini? Ji? telusuri dulu sejarah pohon itu. Misalnya saya beli di online di Aceh misalnya, kira-kira berapa sudah umurnya. Dia menelusuri itu. Sehingga saya sudah punya gambaran bahwa pohon ini sudah berumur sekian tahun. Tapi secara fisik sekarang aja udah tahu dong ini kayaknya pohon ini berusia sekian tahun seperti itu. Ya, secara fisik kita sudah tahu karena kita sudah punya skill lah untuk mengamati bonsai. Kalau ini dibilang usianya 20 tahun ternyata ininya masih muda kelihatan, orang tidak akan percaya. Oh iya. Tuh. Jadi dari desain ini orang sudah mengetahui bahwa oh ini sudah tua. Iya. Silakan Bu kalau masalah harga Ibu aja ya. Kan dari tadi kan juga kan. Kalau udah perempuan itu udah ke harga doang. Ji, iya dong. Ini lo mau nanyain Ji harga-harganya. Dari tadi. Harga-harga sendiri. Kalau misalnya setiap tanaman itu kan kalau tadi ada usia-usianya nih Ji ya. Udah pasti yang paling mahal adalah yang paling tua. Betul. Gitu kan. Kalau yang lainnya yang muda yang mahal Ji. jadi ini yang paling Ada yang harga 80 juta nggak Ji? Hey,
Yang paling mahal. Ini kebalik, yang tua yang mahal. Oke. Ini kan juga hobinya adalah salah satu hobi yang tidak murah. Selain harganya mahal, cara merawatnya juga susah kan ya. Betul. Yang paling mahal itu di harga berapa biasanya, Ji? Sepanjang informasi-informasi yang saya dengar ya, kemarin di Arena On Fire di Jawa Barat itu sempat dibanderol 3 pohon itu seharga 1,7 miliar. Nggak main-main. Saya pernah beli 2 M. Nggak usah. Saya pernah beli 2 M, saya tawar 2 M ya. Makasih. Nggak jadi beli. Jadi memang semahal itu. Iya, boleh dicek itu ya. Oke. 3 pohon 1,7 M. 7 miliar. Tapi yang beli bukan orang main-main, dia pengusaha batu bara. Maaf aja kalau saya nggak bisa beli. Jangan-jangan Haji Dirga juga punya gitu ya. Modalnya tuh, Ji. Gitu kan. Ini kalau yang kayak gini sudah pernah ditaksir orang nggak sih, Ji? Oh jelas, banyak orang. Nah, tapi ini kan masih di bawah. Oke. Karena dia belum punya prestasi. Itu prestasi yang menurut. Kamu bikin prestasi dulu ya, biar harga jualnya tambah mahal loh, gitu kan ya. Keluarnya bukan anting bunga ya, anting mata ya. Dan ini juga Ji, tadi kan Yupi sempat nanya ya gitu ya. Kalau Aji jual-jual juga kan ya di rumah ya. Kalau ada yang mau nih gitu, cari anting putri di mana? Di Aji Dirga. Gitu. Udah ada brandnya. Sudah ada brandnya. Mungkin dengan saya tampil di Beli TV, ntar lagi banyak orang datang. Bagus dong, kita dapat persenan juga. Udah mulai nih. Udah. Naluri mak-maknya udah keluar nih. Nggak bisa dilewatkan begitu ya. Oke. Ini kayaknya kita mesti banyak lagi nih pertanyaan tentang Aji. Tapi waktu juga betul. Tapi ya. kita sebelum ke closing statement nih Ji ya. Kan Aji juga tergabung organisasi untuk tanaman hias bonsai ini banyak di Indonesia. Betul. Di Bali juga, di kabupaten kota juga sudah ada. Peran pemerintah nih, ikut nggak ya? Nah, bersinergi nggak nih? Silakan Ji, kira-kira. Ini yang paling berperan sebenarnya, menentukan langkah perjalanan seni bonsai. Jadi pemerintah saat ini memang cukup berperan. Di Pemda-Pemda sudah mulai memberikan anggaran ketika ada kontes. Biaya kontes kan tinggi. Cari juri, sewa meja, tenda dan sebagainya. Ini disubsidi oleh pemerintah. Termasuk di Gianyar, saya salut sekali dengan pemerintah Kabupaten Gianyar dengan bupati yang sekarang. Kita disupport ya. Termasuk di daerah lain juga sudah ada. Sudah disupport oleh pemerintah. Kedua, dengan kredit-kredit itu pemerintah sudah kan. Sudah dibuatkan juga modul untuk kredit ini ya usaha rakyat ya. Termasuk pengusaha bonsai kalau memang dia mau kan bisa. Betul. Dan support juga jadi minat kan, walaupun lahan kamu kan katanya 2 hektar ya, halaman dari kamar mandi ke dapur aja. Aku astungkarain aja deh ya. Ada tips nggak sih untuk memulai untuk menyenangi hobi bonsai ini? Sebenarnya begini saja. Bonsai ini kan hobi seni, jadi kalau orang menikmati seni itu tergantung kembali lagi kepada kemauan dan kemampuan kan begitu. Bagaimana kita mau cari pohon yang bagus kalau kemampuan juga belum menjangkau, jadi sesuaikan saja itu. Sehingga nanti pada prinsipnya bonsai itu adalah menjadi kesenangan kita. Menjadi terapis di cita kita tadi sambil duduk merenung itu, jadi ada pohon, apalagi dengan gaya cascade-nya didukung dengan air terjun, ada itu ya, sangat asik ya. Luar biasa. Pernah ada orang sudah stroke itu karena dia suka bonsai, dia tekun dengan bonsai, justru dia bisa berjalan kembali. Jadi juga melatih saraf-saraf ya supaya tidak kan tegang ya. Memainkan tangannya, betul. Wow, luar biasa sekali loh, Haji. 1 jam nggak cukup loh. Kapan-kapan kita boleh main ya? Kita main ya Ji ke rumah ya. Lihat bonsai-bonsainya yang lain. Ya sekalian promosi, siapa tahu nanti kita Oke, jadi Dirga terima kasih sudah sharing di sini. Sama banget. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kapan-kapan kita undang lagi mumpung tetangga sebelah ya. Oke, baik. Silakan Ibu aja deh. Speechless ya sama bonsainya ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ini bagus ini bunganya.